Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu lagi dengan Encik Tina. Kali ini Encik Tina akan bercerita dari Bina Anak Pelajaran 42 dengan judul Aku Pasti Dipimpinnya. Baiklah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dari Roh Kudus. Kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sangat mengasihi kami bersyukur karena saat ini Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh bertemu kembali dalam channel Sekolah Minggu Ceria ini. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami anak-anak sekolah minggu mampu untuk mengerti dan memahami cerita firman Tuhan yang akan disampaikan kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan kali ini terambil dari kitab Ulangan. Ya, adik-adik silakan buka Alkitabnya di rumah. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-31, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berjudul Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu. Dan terhadap negeri mereka, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel Tuhan izinkan sudah mendekati tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan, tepatnya di seberang Sungai Yordan, Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Musa tidak akan memasuki tanah Kanaan, dan yang akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan adalah Yosua. Yosua adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tuhan meneguhkan hati Musa dan juga meneguhkan hati Yosua agar Yosua tidak takut menerima tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua, karena Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan bangsa Israel untuk memimpin mereka menyeberang Sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini
merupakan kesempatan yang sangat spesial buat Encik Tina. Encik Tina memiliki kesempatan untuk mewawancarai ya, atau bertanya-tanya kepada dua tokoh Alkitab ini yang sangat berperan penting dalam memimpin bangsa Israel. Mari kita tanya-tanya mereka. Nah, inilah mereka berdua. Shalom Bapak-bapak, Bapak Musa dan Bapak Yosua. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, puji kamu Tuhan. diberkati, kita Saya semua diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Baik, silahkan memperkenalkan diri kepada adik-adik sekalian yang ada di rumah yang menonton channel ini. Halo adik-adik, nama saya Musa. Saya berasal dari suku Lewi. Saya dibesarkan dalam lingkungan kerajaan Mesir sebagai anak angkat Ratu Mesir. Tetapi Tuhan memakai saya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Umur saya saat ini 120 tahun. Halo adik-adik, saya adalah Yosua. Ayah saya Nun berasal dari suku Efraim. Saya sebelumnya adalah abdi Musa, yang membantu Musa dalam melaksanakan tugasnya. Dan saat ini dipercaya Tuhan untuk menggantikannya. Baik adik-adik, ini adalah dua tokoh Alkitab yang sangat berperan penting dalam memimpin bangsa Israel mulai dari keluar dari tanah Mesir sampai memasuki tanah Kanaan. Yang pertama kepada Bapak Musa. Bapak Musa, boleh tahu mengapa Tuhan menggantikan Bapak dengan Bapak Yosua? Anda kan tahu bahwa usia saya sudah tidak muda lagi, usiaku sekarang 120 tahun. Saya pernah juga bersalah pada Tuhan, jadi Tuhan hukum saya untuk tidak dapat memasuki tanah Kanaan. Hanya bisa melihat. Sekarang kepada Bapak Yosua, bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak mengetahui bahwa Tuhan meminta Bapak untuk menggantikan Bapak Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan? Wah, memang awalnya saya terkejut ketika Bapak Musa menyampaikan bahwa saya yang disuruh Tuhan untuk menggantikan Bapak Musa. Awalnya saya takut dan ragu-ragu karena saya masih cukup muda, dan masih banyak yang lebih tua dan berpengalaman dibandingkan dengan saya. Tetapi Bapak Musa menegaskan kembali, sebenarnya yang memimpin bangsa Israel adalah Tuhan sendiri, kita hanya sebagai alatnya. Dan Tuhan sendiri juga yang menguatkan saya. Nah, sekarang apa pesan Bapak Musa bagi bangsa Israel dan juga kepada Bapak Yosua? Saya berkata kepada mereka agar mereka tidak takut karena Tuhan akan berjalan di depan mereka, dan akan selalu menolong dan menjaga mereka, dan bahkan berperang bersama-sama dengan mereka. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya untuk Bapak Musa dan juga Bapak Yosua. Nah, apa pesan firman Tuhan dari cerita kita kali ini? Tuhan berpesan lewat Bapak Musa, bukan hanya kepada bangsa Israel dan Bapak Yosua, tetapi kepada kita semua, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa kita harus berani ya, ketika guru-guru sekolah minggu memberikan ayat hafalan kepada kita, kita harus berani tampil untuk menghafalkan ayat-ayat hafalan yang sudah diberikan. Ketika kita disuruh menyanyi memuji Tuhan, kita juga harus berani tampil untuk memuji Tuhan. Pakai gerakan dong ya, anak-anak sekolah minggu harus berani untuk menyanyi sambil bergerak memuji nama Tuhan. Nah, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita kali ini yang sudah mengajari kami untuk selalu berani karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami. Tuhan Yesus yang akan selalu berada di depan kami ketika kami berjalan di dalam dunia ini. Tolong kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang masih kecil-kecil ini agar mampu memahami bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan kali ini. Sampai bertemu kembali pada cerita-cerita bina anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.